Seperti biasa, Jorici hadir nih nemenin kamu dengan segudang informasi dari semua penjuru negeri. Saik. Kali ini, Joy mau mengulas aksi unik dan menu sehat dari yang namanya ayam dan aneka sayuran, fams. Nah, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja kita mulai, fams. Let's go! Fams, pagi-pagi gini, dengerin suara ayam berkokok. Wah, rasanya kayak lagi di kampung halaman, Fams. Waduh, jadi rindu keluarga nih. Anyway, sadar nggak, Fams? Kalau suara kokokannya itu beda. Nah, ngomongin soal ayam nih, di daerah Salatiga, Jawa Tengah, ada budidaya ayam ketawa yang dikenal memiliki suara yang unik banget. Tuh, dengar suaranya aja, khas banget ya, mirip orang lagi ketawa. Ayam ketawa ini memang termasuk jenis ayam hias, varietas asli dari Indonesia, tepatnya di Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Fams, ayam endemik Sidrap ini disebut juga Manu Gaga. Manu berarti ayam, sedangkan Gaga artinya ketawa. Berarti Lady Gaga lady yang ketawa dong. Kalau zaman dulu, ayam ketawa menjadi peliharaan bangsawan Bugis yang menjadi simbol status sosial. Ayam ketawa ini juga melambangkan sikap gagah berani. Makanya, fams, harga ayam ketawa ini terbilang mahal. Gak cuma suaranya aja yang dilatih, ayam-ayam ini juga harus prima kondisinya agar bisa juara ketika ikut kontes, fams. Sepintas ya, tampilan ayam dari Sidrap ini mirip dengan ayam kampung. Cara merawatnya pun sama, fams. Tapi harganya nih yang jauh beda. Kalau ayam kampung, biasa ini cuma ratusan ribu rupiah. Tapi kalau ayam ketawa ini, ada yang sampai puluhan juta rupiah. Wah, mantep banget nih. Habis berkunjung ke kandang ayam dan mengulas perteluran, sekarang saatnya kita makan-makan, fams. Ini dia nih santapannya. Tersaji nan molek. Kuliner ini namanya ayam panggang Bok Cimplek. Ini adalah menu khas dari Desa Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yuk, kita intip ke dapurnya ya. Dalam pembuatannya, ayam yang sudah bersih ini harus dipanggang dulu. Selain membuat teksturnya setengah matang, ayam yang dipanggang ini juga bisa menghilangkan bulu halusnya, fams. Ini nih yang bikin cita rasa masakan semakin istimewa. Ayam ini ternyata dipanggang dengan kuali tradisional yang disebut kreweng. Kuali yang dibuat dari tanah liat ini nih, fams, dipercaya bisa menghasilkan panas lebih maksimal, fams. Sehingga ayam ini dia bisa matang lebih cepat. Dan jangan lupa, wadah memasak ini juga harus diberi alas besi untuk mengurangi kadar air dan minyak berlebih daging ayam. Untuk kayu bakar yang dipakai, fams, berasal dari jenis kayu pohon jati dan mahoni. Katanya sih bisa bikin rasa ayam ini semakin nikmat, fams. Setelah dipanggang, ayam ini udah bisa dimasak dengan kuah dan bumbu. Ini nih, bumbu rempah yang dipakai ini agar rasa makanannya ini semakin enak. Di dalamnya ada kemiri, kunyit, bawang merah, dan cabai, fams. Nah, setelah halus, masak bumbu bersama ayam. Oh iya, ayam ini masak di sini hanya jenis ayam kampung aja, supaya rasanya lebih gurih dan tekstur dagingnya kenyal. Dalam sehari nih, fams, warung ini bisa mengolah 100 ekor ayam kampung. Nah, kamu juga bisa milih tuh, mau ayam panggang utuh atau dipotong. Tapi, kalau mau dimakan bersama, wah, mending ayam utuh aja nih, fams. Biar puas. Hai! Kalau udah matang, ayam kembali dipanggang sampai warnanya kecoklatan. Gak perlu lama-lama. Proses panggang kedua ini hanya untuk menciptakan cita rasa asap masakan aja. Oh iya, fams, mengonsumsi ayam panggang bisa menghadirkan berderet manfaat, mulai dari mencegah kanker, terhindar dari anemia, menjaga keseimbangan kolesterol, serta baik untuk pertumbuhan anak. Nah, udah mateng nih. Kalau penasaran mencicipinya, kamu bisa menikmatinya di salah satu warung yang buka setiap hari, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kalau dilihat dari tampilannya sih, fams, menu ini mirip sama ayam panggang biasanya nih, fams. Tapi untuk soal rasa, wow, terdabes. Nah, dagingnya ini empuk banget, fams. Bumbu rempahnya juga terasa kuat. Apalagi disantap dengan sambal. Nikmatnya paripurna, fams. Oh iya, untuk sambalnya ada 2 pilihan. Ada sambal tomat dan juga sambal terasi, fams.
Wits, nggak ketinggalan nih, urap daun pepayanya. Wah, mantul Fems. Katanya sih, usia menu ini udah puluhan tahun Fems. Makanya sekarang warung legend ini dikelola oleh generasi kedua. Untuk soal resep, ini sok pasti dong tetap dipertahankan sehingga terjaga cita rasa masakannya. Satu lagi nih Fems, kuliner yang nempel banget sama ayam, yaitu mie ayam ceker. Kalau di Solo, Jawa Tengah, mie ayam ceker ini lumayan legend Fems. Berada di kawasan Gentan Fems. Makanya kalau lagi pada main ke Kota Batik, wajib banget nih nyicipin menu yang udah ada sejak tahun 60-an ini. Untuk penyajiannya, basically sama dengan mie ayam yang lain. Yang bikin beda, di sini menawarkan 3 pilihan rasa mie ayam ceker. Nah, kalau kamu yang gak suka pedas, baiknya menyantap yang rasa original aja. Tapi buat yang suka pedas, bisa rasa spicy atau black pepper. Cita rasa pedasnya nih Fems, dijamin sama-sama menggigit lidah. Wah! Yang paling istimewa, mie ayam ini memakai topping ceker. Cekernya pun ini nggak pelit, pokoknya berlimpah Fems. Duh, kalau lihat tampilannya, jadi bikin baper. Lapar. Anyway Fems, jangan remehkan manfaat ceker ayam ini ya. Meski harganya murah, rasanya nggak murahan. Udah gitu, khasiatnya juga luar biasa Fems. Ceker ini mempunyai kandungan kolagen yang cukup tinggi. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit dan pembuluh darah Fems. Satu porsi menu ini cukup terjangkau Fems, cuma Rp19.000 aja. Cita rasanya pasti auto bikin lidah bergoyang. Setiap santapan bakal membuat siapapun jadi ketagihan. Wah, enak Fems. Kita geser lagi ke Bandung Fems. Kita nikmati kudapan opor ayam yang disulap jadi kue. Wah, unik nih. Bikin penasaran aja deh. Sekarang, cincang daging ayamnya dulu, biar gampang disatukan dalam adonan kue. Lalu, siapkan bumbu opor ayam. Ada campuran rempah kayak bawang merah, bawang putih, dan lada. Masukin deh daging ayam cincang tadi. Biar semua bumbu meresap paripurna, masak sampai airnya habis. Lanjut, siapkan juga adonan kue Fems. Setelah diaduk rata, bentuk adonan kue menyerupai paha ayam. Biar makin mirip paha ayam, kasih tambahan biskuit ya. Oles kuning telur pada permukaan adonan agar gak mudah pecah saat dipanaskan nanti Fems. Tinggal masak sekitar 60 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Nah, ini dia kue opor yang udah jadi. Waduh. Mbaknya ngapain sih, Fems? Kok malah ngejar-ngejar ayam sih? Gak ketangkep pula. Fems, ayam ini emang bukan ayam biasa. Sekilas sih emang mirip sama ayam kampung. Tapi sebenarnya ini adalah ayam Arab, Fems. Pasti masih banyak yang belum tahu kan? Kalau di negeri plus 62 ini, peternakan ayam Arab ini sudah lumayan rame. Meski ada embel-embel Arab, bukan berarti unggas yang satu ini berasal dari Timur Tengah sana ya, Fems. Justru, ayam ini berasal dari Belgia dan keturunan dari ayam Brakel Creole Silver. Di Eropa, ayam ini udah dikenal sejak abad ke-17, Fems. Dan dikenal dengan nama latin Gacus turcicus, alias ayam Turki. Ternak ayam Arab memiliki keunggulan loh, Fems. Jadi nih, ayam Arab ini memiliki kemampuan bertelur sampai 250 butir per tahun atau 20 butir per bulan. Wih. Keunggulan lainnya, ayam Arab jantan bisa membuahi 5 ekor betina, Fems. Jadi, kalau betina bisa bertelur 20 butir, tinggal dikali aja nih 5 ekor. Jumlahnya bisa mencapai 100 butir per bulan dong, Fems. Sayangnya, ayam Arab betina ini bersifat buras, Fems. Maksudnya, ayam ini nggak memiliki sifat untuk mengerami telur-telurnya. Nah, alasan itulah yang membuat ayam Arab ini cocok dijadikan ayam petelur. Uniknya lagi nih, indukan ayam Arab betina ini bisa bertelur, meski nggak terjadi perkawinan antara ayam Arab jantan. Ayam petelur memiliki siklus bertelur selama 24 jam, Fems. Itu artinya, ayam Arab betina bisa menghasilkan telur 1 butir per hari. Kalau diperhatiin sih, telur ayam Arab ini emang mirip dengan telur ayam kampung, Fems. Jadi, kamu harus pintar-pintar nih memilih telurnya. Soalnya, telur ayam Arab ini memiliki harganya lebih murah daripada telur ayam kampung.
Fems, masih dalam episode aksi unik dan menu sehat dari ayam dan aneka sayuran. Kalau tadi udah mengupas sisi-sisi unik dari yang namanya ayam. Sekarang kita mau ajak dulu nih, healing-healing di alam. Dengan udara sejuk dan pemandangan ijo royo-royo. Yeah! Waktunya jalan-jalan, Fems. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ada loh pemandangan alam yang aduhai. Hamparan sawah bener-bener menyejukkan mata. Ditambah view pegunungan yang berbasis gagah. Nah, paling enak nih, santai di kafe kayak gini nih, Fems. Lokasinya ada di kawasan wisata Desa Pujon Kidul. Wisata alam nan unik ini, di sini punya cara sendiri untuk bikin pengunjungnya jadi kangen dan rindu untuk datang lagi nih, Fems. Nah, di sini kamu juga bisa santai nih, sekaligus rekreasi menikmati keindahan alam. Siapa juga sih yang gak tergiur dengan konsep kafe yang berada persis di tengah sawah kayak gini? Bahkan ada kolam ikannya juga, Fems. Fems, sebenarnya lahan ini milik warga setempat. Pemanfaatan lahan seperti ini bisa menghasilkan pendapatan untuk warga setempat, Fems. Jadi, keuntungan dari datangnya wisatawan dibagikan kepada pemilik lahan. Karena masih berkonsep desa, menu yang ditawarkan kafe ini juga masih tradisional banget, Fems. Kayak oseng gondes dan sambal kroto. Fems, labu siam adalah sayuran yang bisa dimakan buah dan pucuk daun mudanya. Buah yang juga sering disebut jipang ini dimasak jadi olahan sayur saat masih muda. Kalau masaknya ini juga mudah, tinggal tumis saja bawang-bawangan. Kalau udah layu, masukkan sayur labu dan irisan cabai, petai, serta belalu. Belalu ini nih, Fems, bunga dari bawang merah yang dimasak hingga matang. Selanjutnya ada sambal krotok. Itu loh ikan laut yang biasa dijadikan ikan asin. Semuanya pasti bikin nagih. Nah, kalau udah mateng nih, minyak bekas goreng ikan itu dipakai buat tumis bumbu seperti bawang, cabai, dan belalu. Nah, biar makin jos nih, Fems, jangan lupa ya, tambahin pete yang bisa bikin hidangan makin istimewa. Terakhir, tambahkan sambal yang udah dihaluskan. Masak sampai semua bahan matang. Sambal tinggal disiram ke dalam ikan goreng tadi. Mantap betul. Gak cuma lauknya aja nih yang desa banget nih, Fems. Hidangan ini juga disajikan dengan nasi jagung. Oh iya, nasi jagung awalnya menjadi simbol dari kekurangan sumber karbohidrat seperti beras. Kalau sekarang, hidangan ini justru dicari. Apalagi, nasi jagung ini ampuh bagi penderita diabetes. Fems, ngomongin soal jagung, selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat di dunia. Uniknya lagi, Indonesia ternyata termasuk salah satu produsen jagung terbesar di dunia, Fems. Dilansir dari data Food and Agriculture Organization, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 lalu, negara kita ini menempati posisi ke-8 dari 10 negara produsen jagung terbesar di dunia. Wow, amazing! Oh iya, Fems, Indonesia memang punya beragam kuliner dengan bahan dasar jagung. Ya iyalah, warga plus 62 ini pasti kreatif banget mengolah jagung. Karena dalam 1 tahun, hasil panen jagungnya ini lebih dari 24 juta ton, Fems. Dari jumlah ini, so pasti nih, negara kita nggak perlu lagi tuh yang namanya impor jagung. Sepakat, Fems? Haha. Fems, di samping sebagai sumber karbohidrat, jagung ini juga sumber protein yang baik. Nah, meski begitu, para peneliti ini nggak henti-hentinya menciptakan varietas jagung yang lebih unggul. Salah satu hasilnya adalah waxy corn. Nah, si jagung ungu dari Thailand nih, Fems. Di Indonesia, salah satu daerah pembudidaya jagung ungu ini ada di desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Selain di Lampung, jagung ungu ini juga bisa ditemukan di Manado, Palu, hingga Maluku, Fems. Dahsyat! Pembudidayaan jenis jagung ungu ini nggak susah-susah banget kok, Fems. Jagung ungu ini ternyata bisa tumbuh di dataran rendah dengan suhu tropis atau di dataran tinggi dengan suhu rendah. Yang penting pasokan airnya cukup di awal pertumbuhan. Soalnya bisa mempengaruhi hasil panennya. By the way, warna ungu pada jagung ini timbul karena tingginya kandungan antosianin. Kandungan ini, Fems, bersifat antioksidan di dalam tubuh yang berfungsi untuk menjaga penyumbatan pembuluh darah dan menghambat sel tumor. Wow! Fems,
Indonesia juga punya beragam kuliner dengan bahan dasar jagung. Gak hanya mengolah jadi makanan berat yang lezat, warga plus 62 ini juga piawai mengubah jagung jadi hidangan kue yang bikin ngiler, fams. Nah, fams, salah satu hasil kue olahan jagung yang super mantap adalah kue talam. Tapi kue talam jagung ini gak hanya berwarna kuning doang. Selain bentuknya yang gak umum, kue talam ini juga bisa diberikan pewarna ungu loh. Wait, ungunya ini bukan karena pewarna makanan, fams, tapi berasal dari bahan utamanya, jagung ungu. Oh iya, fans, cara pembuatan kue tradisional ini tergolong mudah. Bahan bakunya bisa dari berbagai jenis tepung, mulai dari tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, sampai tepung sagu. Kata ini, fans, kue yang terkenal dalam budaya Betawi ini sudah berumur lebih dari 500 tahun. Kue talam banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dan Eropa, fans. Ciri khas kue ini memiliki tekstur yang lentur dan lengket. Hal ini menggambarkan kekentalan dalam hubungan kekerabatan antar manusia. Mengingat filosofi dan makna dari kue ini, saat itu kue talam hanya disajikan untuk kalangan atas dan bangsawan, serta dalam acara-acara tertentu aja, fams. Zaman dulu nih, fams, pencetakan kue talam ini hanya menggunakan loyang berwarna bulat aja. Makanya disebut dengan kue talam alias baki atau nampan. Nah, fams, mengikuti perkembangan zaman, pembuatan kue talam kini memakai daun pandan. Bonusannya, aroma kue talam jagung ungu ini jadi lebih harum semerbak, fams. Makin yummy. Lalu, kue talam juga sempat hanya bisa ditemukan saat Ramadan aja, fams. Kalau sekarang sih, kue talam ini udah bisa didapatkan di banyak pasar tradisional. Cakep. Fams, ngomong-ngomong soal alam dan aneka olahannya, hasil panen persawahan dan perkebunan ini ternyata diangkut dengan berbagai alat transportasi unik dan juga nyentrik. Seperti di kaki Gunung Cikuray, Desa Cigeduk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saat panen nih, fams, ratusan kilogram wortel ini dimasukkan ke karung dan diangkut ke pasar dengan motor gunung dari ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Dalam sekali angkut, setiap motor gunung ini bisa membawa 300 kg wortel untuk dibawa turun dengan medan yang lumayan sulit. Berikutnya ada becak Lawu dari lereng Gunung Lawu, fams. Warga lereng Gunung Lawu di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah dan Magetan, Jawa Timur sudah familiar sama alat angkut ini nih, fams. Becak Lawu ini biasa digunakan untuk mengangkut rumput dan berbagai hasil kebun. Sekilas bentukannya ini mirip mobil Formula 1, fams. Meski begitu, alat ini melaju tanpa mesin sama sekali. Alat angkut ini hanya mengandalkan permukaan jalan yang miring di lereng gunung. Fams, untuk pengaturan kecepatannya, ini cukup pakai tuas yang sekaligus pegangan si pengendaranya. Saat tuasnya ditarik, maka juga akan menarik batang kayu yang menjadi as roda belakang dan menahan laju roda. Berikutnya ada lori pengangkut tebu yang ditarik lokomotif. Meski fungsinya kini digantikan truk, di beberapa tempat lokomotif tua ini masih digunakan loh, fams. Zaman kolonial dulu, lokomotif bertenaga uap, namun kini bermesin diesel. Selain lokomotif, lori-lori ini juga ditarik menggunakan tenaga sapi. Sepasang sapi biasa membawa 6 ton tebu. Fams, para petani di Desa Indarung, Kecamatan Kluwet Tengah, Aceh Selatan, biasa membawa hasil panen jagung mereka ini menggunakan perahu motor. Dalam satu perahu mampu membawa 10 karung jagung dan 5 penumpang. Tarifnya sekitar Rp15.000 per orang. Tapi jika arus deras, tarifnya ini akan bertambah hingga Rp20.000. Ngebahas soal santapan salad, di Jakarta ini juga udah akrab banget nih sama santapan serupa, yakni asinan Betawi. Salah satu penjual asinan Betawi yang selalu ramai pembeli adalah warung Haji Asmuni ini nih, fams. Kuliner legend yang satu ini bahkan udah eksis hampir setengah abad. Memulai usahanya sejak tahun 1978. Asinan Betawi legendaris ini juga dikenal dengan nama asinan 78. Ada juga sih yang mengenalnya dengan nama asinan Bang Jangkrik, karena berlokasi di kawasan Pasar Jangkrik, Pisangan Baru, Jakarta Timur. Aneka sayuran segar ini, kerupuk dan siraman pedas kuah kacang jadi ciri khas asinan Betawi, fams. Saking enaknya, asinan legendaris ini udah antri dari pagi. Kalau mau beli, harus siap-siap antri ya. Ngomongin soal asinan, makanan ini menjadi hasil perpaduan budaya Betawi dengan Cina sejak abad ke-20. Budaya Cina terwakili oleh adanya tahu dalam campurannya. Nama asinan diambil dari proses pengacaran sayur sawi dengan garam.
Asinan ini biasa tersaji dalam acara pernikahan adat suku Betawi, fams. Menu ini juga cocok nih sebagai santapan berkumpul masyarakat Betawi tempo dulu. Kalau sekarang sih bisa dibeli kapan aja. Berkat kesegarannya, tahun 2012 lalu, asinan Betawi ini menjadi satu dari 30 ikon kuliner Nusantara versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, dikenal ke dunia sebagai salah satu makanan khas terenak Nusantara. Kerupuk mie kuning dan merah muda ini juga wajib ada nih, fams. Paling lezat disiram kuah kacang bumbu asinan. Makan kerupuknya aja, wah ini udah enak. Apalagi sayuran segar pakai bumbu kacang, wah mantap. Kalau bumbu dan sambal, nggak usah ditanya lagi. Itu kunci kelezatan asinan tergantung pada bumbunya. Sesuaikan sama selera aja, fams, tingkat kepedesannya. Di Indonesia nih, fams, asinan Betawi dan asinan Bogor menjadi yang paling terkenal. Bedanya sih bisa dilihat dari kuahnya. Asinan Bogor cenderung berwarna merah cabai. Sementara asinan Jakarta kuahnya coklat kental karena pakai kacang tanah. BTW nih, fams, ngomong-ngomong soal hasil panen dan sayuran, sekarang hobi bercocok tanam hidroponik ini kembali trending di kalangan penduduk kota-kota besar. Oh iya, buat yang belum tahu nih, hidroponik itu adalah teknik bercocok tanam yang media tanamnya bukan dengan tanah, fams, melainkan dengan air mengalir yang sudah mengandung nutrisi. Mantul nggak tuh? Dengan luas 650 meter persegi, lahan yang awalnya diperuntukkan untuk hunian disulap jadi rumah tumbuhan. Wah, keren nih. Seluruh proses budidaya dilakukan di sini, fams. Mulai dari penyiapan set hidroponik, media tanam, pembibitan, pengairan, penanaman, dan pemeliharaan. Nah, di sini tumbuhan yang ditanam kebanyakan adalah selada dan variannya, fams. Ada sih 1 hingga 2 baris yang berisi sayur kale, tapi selebihnya selada semua. Ada selada mutiara, salanova, dan salanova merah. Kalau di mata awam sih hijau semua ya, fams. Tapi ini ada bedanya. Kalau selada mutiara punya daun yang keriting di bagian ujungnya, sedangkan salanova ini memiliki daun yang pendek dan bulat. Nah, terakhir nih si salanova merah. Jelas ya, fams, warnanya pasti merah. Kalau ungu, namanya bukan salanova merah dong. Ketiga selada ini punya tekstur yang berbeda-beda, fams. Jadi kalau dimix dalam satu sajian salad, wah, dalam satu gigitan jadi rame banget. Tulang daun selada ini juga punya bunyi kriuk loh, fams. Kalau digigit, nggak percaya? Sini deh, kita buktiin. Kedengeran kan, fams? Bunyinya krenyes-krenyes gitu. Selain nikmat, selada juga punya banyak gizi. Nutrisinya nggak main-main. Kandungan air di selada yang tinggi ini baik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Gak hanya itu, fams. Kandungan kaliumnya ini baik untuk mengkontrol tekanan darah. Sayur-sayuran hasil kebun hidroponik ini bisa dibilang kualitas baik, fams. Gak fluktuatif atau naik turun gitu. Alasannya karena teknologi yang digunakan ini juga nggak sembarangan. Mulai dari pengairan, fams. Di sini air yang digunakan ini sudah terfilter, mengandung pupuk, dan terstandar kandungan mineralnya. Jadi tanaman juga terkontrol deh pertumbuhannya. Gak hanya itu aja, fams. Kebun ini juga nggak memakai pestisida, tapi dengan alat insect trap. Itu loh yang kuning-kuning di ujung kebun. Warnanya ini nih, fams, yang bikin hama lebih tertarik ke perangkap daripada menghampiri tumbuhan. Dari teknologi yang canggih ini nih, fams, akhirnya menghasilkan selada yang berkualitas. Dimakan mentah juga bisa kok, asal dicuci dulu ya sebelumnya. Gak cuma budidayanya aja nih, selada hasil panennya juga bisa diolah jadi aneka healthy food yang unik dan pastinya bergizi tinggi. Fams, kalau kamu pikir makanan bergizi itu serba hijau dan mentah, terus rasanya itu aja, waduh, salah besar, fams. Gak percaya? Sini deh kita main ke kota Bogor. Di sini ada satu kedai yang jualan aneka healthy food, tapi diracik jadi ciamik. Pokoknya dijamin bikin mata kamu langsung melirik, hati jadi tertarik. Aish, sedap. Ini dia nih, fams, Harmony Salad Bar. Coba lihat displaynya nih, fams. Sayurannya warna-warni dan bikin mata segar banget. Ada selada, tomat cherry, edamame, mie shirataki, timun, wortel, selada ungu, jagung, dan masih banyak lagi, fams.
Ya. Total kalau dihitung nih, ada 18 item deh di displaynya. Banyak banget kan? Nah, dari bahan ini nih fams, lahirlah menu-menu sehat dan bergizi, tapi tetap yahut di mulut. Pasti pada suka dong ya? Bukan cuma nikmat, tampilannya juga memikat. Nih, ada yang namanya salad cake. Beneran fams, ini jenis cake tapi dibuat dari aneka sayur. Unik banget kan? Dasarnya sih, cake ini dibuat dari salad yang di-wrap dengan tortilla, lalu dibelah menjadi dua, dan disusun melingkar. Jadi mirip sama cake kan? Sebagai pemanis tinggal diberi hiasan bunga. Dan topper bertulis Happy Birthday. Nambah umur, iya, gizinya pun juga dapat. Satu buah salad cake ini berisi 6 macam salad wrap. Ada burrito XL salad, Oh Hello Caesar, Konnichiwa, Ohana Beef, Namaste, dan Mix. Banyak banget kan, fams? Jadi, party tetap hidup deh, meski cake-nya dari sayur-sayuran. Untuk bikin salad wraps itu nggak sulit kok, fams. Caranya mudah, cukup siapkan seluruh bahannya. Mulai dari tortilla, tomat cherry, jagung manis, cranberry kering, egg mayonnaise, dan aneka selada. Pastinya kita taruh dulu ya, fams, kulit tortillanya di atas alas datar. Lanjut, letakkan selada, egg mayonnaise, tomat cherry, cranberry kering, dan terakhir jagung. Baru deh, kita wrap alias bungkus semua sayurannya dengan tortilla. Biar makannya makin mudah, belah aja nih 2 salad wrap yang udah jadi tadi. Tentunya, salad wraps ini punya banyak manfaat, fams. Contohnya dari cranberry. Kandungan polifenol dan senyawa proanthocyanidins-nya ini baik untuk menurunkan risiko infeksi saluran kemih. Tomat cherry ini juga nggak kalah, fams. Kandungan likopennya berkhasiat untuk melindungi kulit dari kerusakan sel akibat paparan sinar ultraviolet. Menu unik dan bergizi lainnya juga masih ada, fams. Ini dia nih, pizza salad. Yes, pizza dibuat dari sayur-sayuran. Wait, meski dari sayur, rasanya no play-play ya, fams. Gimana enggak nih? Topping pizzanya aja menarik banget. Ada beef brisket, keju, paprika merah, bubuk parsley, dan paprika orange. Semua topping lalu dibakar dengan torch. Buat yang nanyain dedaunan hijaunya di mana? Tunggu. Kalau kejunya udah meleleh nih, terakhir baru ditambah campuran jenis selada, jagung manis, dan dressing. Gimana, fams? Beneran lezat kan? Ini sih namanya, dalam satu gigitan, dapat sehatnya, dapat nikmatnya. Gak rugi, fams. Badan happy, lidah juga happy. Fams, satu sajian pizza salad ini, kalori hanya 437 kilokalori. Menarik ya. Kalorinya yang rendah, jadi cocok banget nih buat kamu yang lagi program diet. Udah ada serat, protein, dan karbo dalam satu porsi. Asik dah, diet jadi nggak tersiksa. Oh iya, fams, bicara tentang sayur, sadar nggak sih kalau yang namanya sayur itu nggak selalu hijau? Ada juga yang merah, bahkan ungu. Keren banget kan? Nah, udah tahu belum? Kalau tiap warnanya ini ternyata mengandung garam khasiatnya masing-masing. Apa? Belum tahu ya? Ya udah, fams, sini merapat kita ulas singkat ya. Pertama, ada sayur yang paling banyak kita temuin. Yaps, si sayur hijau. Warna hijau ini berasal dari zat hijau daun yang dikenal dengan istilah klorofil. Zat ini berfungsi membantu tumbuhan mendapatkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesa. Sayuran hijau ini memiliki kandungan serat yang tinggi, kaya nutrisi, dan umumnya mengandung sedikit lemak dan kalori. Jadi yang mau jaga berat badan, sayuran warna hijau ini bisa jadi jawabannya nih. Gak kalah dari hijau nih, fams, sayur merah juga punya segudang khasiat. Pada dasarnya, yang berwarna merah ini mengandung likopen. Zat ini baik untuk mencegah risiko penyakit jantung, aterosklerosis, dan kanker. Selain itu, likopen ini juga baik untuk kesehatan tulang. Keren ya? Nah, sayuran ungu juga top banget nih, fams, untuk tubuh kita. Kata Departemen Pertanian Negara Amerika Serikat, sayuran ungu banyak mengandung antosianin. Itu loh, antioksidan yang bermanfaat mencegah penyumbatan dan kerusakan pembuluh darah. Gak hanya itu, kandungan gizi di sayur ungu ternyata lebih beragam dan variatif dari sayuran hijau. Well, semua sayur pasti bergizi, fams. Asalkan jangan berlebihan dan diolah dengan benar. So, mau sayur warna apa aja, asal bukan hasil curian ya. Semuanya baik untuk tubuh. Fams, semoga semua info tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia
Dan tentunya bisa bikin pagi ini jadi lebih bergelora. Pokoknya saksikan terus ya Ragam Indonesia. Setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Only on Trans 7. So, see you tomorrow.